Selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Senang sekali saya Fida Latas bisa kembali hadir bersama Anda dalam program Sapa Jabar. Hari ini saudara kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang tinggal di wilayah rawan bencana, yaitu tentang mitigasi potensi bencana gunung api. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Dengan keindahan yang luar biasa, gunung-gunung ini juga menyimpan potensi ancaman bencana yang tidak bisa kita abaikan. Letusan gunung berapi bisa berdampak besar pada lingkungan, ekonomi, bahkan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, saudara, pemahaman tentang mitigasi bencana gunung api menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, saudara, kita sudah kedatangan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Muhammad Wafid, selaku Kepala Badan Geologi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kita akan bahas topik yang kemudian sangat penting ya, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Iya. Di api Pasifik Ring ya, Pak? Fire. Pacific Ring Fire, betul. Kalau ahli lebih tahu ya julukannya siapa. Tapi sebelum kita ke sana, Pak, mungkin bisa dijelaskan, diterangkan terlebih dahulu peran dari Badan Geologi dalam memprediksi pergerakan gunung api di Indonesia. Oke. Jadi Badan Geologi melakukan banyak aktivitas terkait dengan kegiatan atau aktivitas gunung berapi di Indonesia. Salah satunya adalah pemantauan kegiatan gunung berapi. Baik itu pemantauan secara visual maupun pemantauan secara instrumental. Karena untuk gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, atau kita bicara kelas A yang harus dipantau, dan kita bangun pos pengamatan gunung api, kita lakukan pengamatan itu secara visual dan tadi saya sampaikan instrumental. Itu semuanya dipantau 24 jam, 7 hari seminggu dan terus-menerus oleh staf-staf Badan Geologi yang ada di pos. Kemudian selain itu, selain pemantauan, kita juga memberikan semacam peringatan dini. Peringatan dini itu kita memberikan rekomendasi pada level apa sih peringatan yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pada level 1 normal, level 2, level 3 sampai level 4 atau awas, yaitu saat kejadian letusan yang sudah sangat membahayakan untuk aktivitas masyarakat di sekitar. Selain itu juga kita hampir setiap bulan menyampaikan perkembangan tiap-tiap gunung api di masing-masing provinsi kepada gubernur. Kita juga menyampaikan seperti apa perkembangannya, kondisinya seperti apa, peringatan dini yang tadi kami sampaikan pada level berapa, itu kami sampaikan. Kemudian juga tentu saja Badan Geologi yang mengurusi gunung api ini juga membuat namanya peta kawasan rawan bencana gunung api. Peta kawasan rawan bencana juga ya. Kita membuat KRB 1, 2, 3. Itu berdasarkan historical dari masing-masing gunung api. Seperti apa letusan-letusan yang pernah terjadi di gunung api itu. Seperti apa. Nah, itu diidentifikasi dan kita buat peta persebaran di masing-masing kegiatan yang pernah terjadi di situ. Tadi kita buat peta KRB 1, 2, 3 sesuai dengan masing-masing historical letusan itu. Kemudian tentu saja sebagai bagian dari ilmu geologi, vulkanologi ini tentu saja kami juga selalu melakukan penambahan wawasan, updating sains dan teknologi. Seperti apa gunung api yang harus kita kembangkan gitu di internal Badan Geologi. Ya. Baik, tadi berarti pemantauan ini tidak pernah luput ya, Pak ya. Ya. Dan juga pelaporan terhadap pihak-pihak terkait, pemerintah ini selalu dilakukan oleh Badan Geologi. Betul. Karena memang krusial sekali begitu ya perannya apalagi di Indonesia. Tapi kita mau tahu, Pak, sebetulnya ada berapa banyak sih gunung api yang ada di Indonesia dan berapa banyak yang masih aktif di Indonesia? Oke, jadi kalau kita bicara berapa jumlah
ya, kita kurang lebih ada 127 gunung api Baik. di Indonesia. Dari 127 gunung api itu hampir setiap tahun kita melakukan pemantauan dan melakukan aktivitas itu kita pantau secara visual maupun instrumental itu hampir sekitar 20-22 kegiatan gunung api dari waspada sampai dengan awas itu setiap tahunnya. Jadi 127 itu berarti seluruhnya aktif Pak atau seperti enggak, apa? 127 itu ada yang kelas-kelasnya ada. Kelas, Nah, ya. tadi saya sampaikan kelas A itu harus kita buat pos pengamatan yang memang harus dilakukan karena memang aktivitasnya cukup terdeteksi dan kita harus melakukan pemantauan gitu ya. Jadi kalau aktivitas itu juga tidak bisa lepas dari proses bagaimana gunung api terbentuk. Kan kita ada tumbukan lempeng atau kita jalur subduction di antara plate tektonik di Eurasia dan Indo-Australia. Nah, jalur subduction atau zona itulah yang membuat atau membikin munculnya gunung api. Itu kan dari awalnya seperti itu. Artinya bahwa tidak lepas dari kegiatan-kegiatan tektonik. Ya, itu juga kita lakukan pemantauan gitu ya. Itu sangat mempengaruhi ya gerakan-gerakan tektonik. Jadi itulah semuanya yang kita lakukan kajian-kajian termasuk dari aktivitas di seluruh gunung api yang tadi saya sampaikan 127 itu ya. Ini sekaligus kajian juga untuk memperkaya ilmu tentang gunung berapi di Indonesia ya Pak. Iya. Kita juga ingin tahu Pak, bagaimana kondisi terkini gunung-gunung aktif di Indonesia? Apakah ada peningkatan aktivitas yang perlu diwaspadai Pak? Oke, yang terakhir barusan kami melakukan press conference kemarin bahwa kami menaikkan level untuk Gunung Lewotobi laki-laki itu per 13 Februari 2025 pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian tengah itu untuk naik dari level 3 menjadi level 4 awas ya. Dan itu kita sudah banyak memberikan juga rekomendasi teknis agar kami mengantisipasi agar tidak ada korban jiwa yang memang ada potensi untuk di sana untuk dihindari itu. Kemudian selain itu juga ada 2 gunung api, Merapi dan Gunung Ibu, itu status waspada. Ada 2. Kemudian ada 43 gunung api status normal. Baik. Ya. Status normal artinya masih dalam pantauan saja. Ya, dalam kondisi normal memang dia masih gunung api aktif tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Aktivitasnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Baik, kalau begitu ini menarik sekali Pak. Kita juga tentunya ingin tahu lebih banyak lagi terkait aktivitas gunung api yang ada di Indonesia, tapi kita lanjutkan usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait mitigasi potensi bencana gunung api. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami, ada Kepala Badan Geologi, Bapak Muhammad Wafid AN. Bapak, kita lanjutkan. Tadi cukup jelas begitu ya bagaimana kondisi gunung berapi yang ada di Indonesia. Kita juga ingin tahu Pak, mungkin yang sempat viral pada masanya ini adalah Gunung Sinabung yang sempat meletus pada tahun 2010. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Sebagaimana diketahui juga bahwa Gunung Sinabung ini sudah dorman atau tidak ada aktivitas yang bisa terpantau itu selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tetapi tiba-tiba di 2010 mengalami letusan dan setelah itu
hampir tidak berhenti itu, meletus terus itu. Tetapi saat ini kondisinya pada level 2 atau waspada. Baik. Gitu. Ya. Jadi itu tadi ya yang Bapak sempat sebutkan sebelumnya, bagaimana karakter dari itu yang gunung berubah. api itu juga bisa berubah-ubah ya Pak ya. Berubah, betul, Salah satunya betul. adalah Gunung Sinabung. Nah, Artinya saat ini kondisinya tidak perlu ada pengawasan lebih lanjut untuk kepada masyarakat sekitar atau seperti apa Pak? Jadi tetap kita memberikan rekomendasi sejauh mana yang harus dikosongkan tidak ada aktivitas. Itu Baik. tetap kita ada rekomendasi teknis, jarak radius yang harus diamankan Itu dari tetap segala ya? tetap. Tinggal nanti kalau aktivitasnya seperti apa, perlu kita evaluasi lagi apakah jaraknya bisa diperluas, diperpanjang, ataupun bahkan mungkin kalau decline untuk aktivitasnya kita sempitkan. Kayak gitu, Baik. sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Gitu ini ya. juga jadi pantauan para pakar tentunya Pak ya, Ya, terkait ya, aktivitas tentu saja, Sinabung. tentu saja. Pak, itu kan Sinabung. Tapi kalau di Jawa Barat seperti apa nih Pak? Kita juga ingin tahu ada berapa banyak gunung api di Jawa Barat dan seperti apa kondisinya? Oke. Kalau di Jawa Barat, kondisi gunung api ini relatif normal. Relatif Atau normal. level 1 gitu ya, level 1. Ada 7 sebenarnya. Baik. Ada 7 gunung api seperti Gunung Ciremai, Galunggung, Papandayan, kemudian Gunung Gede, Gunung Guntur, Salak maupun Tangkuban Perahu. Baik. Nah, itu hampir semuanya dalam kondisi memang masih aktif, tetapi normal. Hanya saja memang ada beberapa yang harus diperhatikan, tetap harus waspada kalaupun diperbolehkan untuk sampai ke puncak. Jangan sampai turun sampai ke bawah untuk apalagi ada waktu musim hujan dan sebagainya, itu kadang-kadang stabilitas lerengnya itu juga menjadi berubah. Itulah kondisi gunung api yang ada di Jawa Barat ini, meskipun normal tetapi harus tetap waspada untuk pengunjung sampai di puncak gitu ya. Baik. Artinya potensi untuk bencana vulkanik di Jawa Barat sejauh ini bagaimana Pak? Kalau potensi ya itu tadi, bahwa potensinya itu saat ini levelnya memang level 1. Oh, level 1. Level 1 normal. Tetapi dia mempunyai potensi sendiri-sendiri masing-masing. Dia kadang-kadang ada yang eksplosifnya sejauh mana, efusifnya seperti apa, kemudian adakah gas-gas beracun seperti CO2, H2S dan sebagainya yang memang potensi untuk terjadi. Itu yang secara historis kita punya. Secara historis kita punya data itu, dan itu menjadi kewaspadaan semuanya. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung itulah yang harus selalu mengupdate informasi yang kami berikan. Tadi kan kami sampaikan juga bahwa informasi itu kami share setiap bulan, setiap ada aktivitas gunung api yang memang sudah terpantau dengan baik secara instrumental maupun visual, kita sampaikan ke seluruh masyarakat lewat Pemda juga. Dan juga saya kira kita juga koordinasi dengan BPBD dengan sudah baik, bagaimana mensosialisasi, mendesiminasi kondisi masyarakat untuk selalu waspada terhadap aktivitas gunung apinya di sana. Tapi dari yang tadi Bapak sebutkan, sebetulnya kalau melihat dari kondisi ini ya Pak, masyarakat yang ada di sana, jarak dengan gunung api yang ada di Jawa Barat, sebetulnya ini jarak aman begitu ya Pak ya? Yang harus diwaspadai kalau tadi saya garis bawahi adalah mungkin aktivitas masyarakat yang suka mendaki gunung gitu ya, betul. Hiking itu ya Pak ya? Iya. Dalam kondisi normal seperti itu, ya boleh aktivitas sampai ke puncak ya, tetapi harus tetap waspada. Mana-mana yang sebaiknya tidak dilakukan karena ada potensi-potensi yang mendadak muncul gitu ya. Tetapi bisa terjadi. Ya. Kalau sudah mulai ada aktivitas yang lebih, level 2, level 3, level 4, nah itu kita sudah mulai melihat berapa jarak yang harus diamankan dari puncak. Itu radius berapa itu tadi saya sampaikan. Kalau dalam kondisi normal sih seperti tadi. Nah, gitu. Selain tadi informasi yang selalu diberikan kepada pihak-pihak terkait, apakah masyarakat ini bisa melihat informasi atau mengakses informasi tentang ini secara langsung, apalagi mungkin yang hobi naik gunung? Ya, alhamdulillah Badan Geologi juga sudah menyiapkan beberapa aplikasi, termasuk aplikasi magma.
Ya, Magma itu nama aplikasi yang bisa diakses oleh siapapun. Bahkan itu sudah pada bisa diakses melalui handphone. Baik. Mau iOS maupun untuk yang platform yang lain itu bisa juga mengakses lewat HP. Dan itu ada beberapa informasi update dan real time yang bisa dipantau oleh siapapun. Sehingga diharapkan diseminasi itu selain kami melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi langsung, tapi masyarakat secara inisiatif sendiri bisa masuk melalui aplikasi-aplikasi yang kita sampaikan itu. Informasi tentang gunung api dalam genggaman begitu. Betul, ya Pak ya. Artinya masyarakat yang mungkin tinggal di sekitar gunung api atau siapapun yang hobi untuk mendaki, pastikan download aplikasi ini kalau gitu ya Pak ya. Baik Pak, kita juga ingin tahu seberapa akuratkah sistem peringatan dini yang ada saat ini dalam memprediksi erupsi. Tapi kita akan bahas usai jeda. Jadi jangan kemana-mana saudara, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait mitigasi potensi bencana gunung api. Masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, Kepala Badan Geologi Bapak Muhammad Wafid AN. Kita akan lanjutkan, Bapak tadi ya, pertanyaannya adalah seberapa akurat kemudian sistem peringatan dini yang ada saat ini dalam memprediksi erupsi yang mungkin terjadi. Ya, makasih. Kalau kita bicara akurasi itu artinya bahwa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu dampaknya itu memang mengurangi tingkat korban gitu ya. Ataupun kejadian letusan itu sudah bisa diperkirakan sesuai dengan instrumen yang kami perkirakan gitu kapan. Itu akurasi. Saya kira tidak bisa lepas dari instrumen yang kita install di lapangan dan juga kemampuan staf kami yang ada di pos untuk melakukan pemantauan visual, interpretasi dari hasil identifikasi data-data instrumental, dan kemudian yang penting lagi itu adalah decision. Keputusan. Apa yang harus diambil? Berapa jarak? Kapan level ini harus dinaikkan, harus diturunkan, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari riwayat apa yang kita sampaikan, seperti kemarin lah Gunung Ruang. Gunung Ruang itu alhamdulillah dengan letusan yang begitu dahsyat dan beberapa bandar udara terimbas oleh adanya abu yang sampai kemana-mana sehingga tutup. Itu alhamdulillah tidak ada korban saat itu ya. Artinya decision kami untuk menaikkan level, segera evakuasi, dan koordinasi kami di lapangan dengan TNI, Polri, dan juga dengan BMKG, dengan BNPB terutama untuk evakuasi, itu berjalan dengan baik. Dan mungkin itu bagian yang dibuat akurasi itulah yang dikatakan indikator akurasi. Tetapi kadang-kadang begini Mbak, kadang-kadang seperti Gunung Marapi ya, itu mulai meletus sejak 2011. Kemudian di situ ada memang daerah wisata ya. Kemudian kita memberikan rekomendasi turun level itu ya. Kadang-kadang teman-teman pendaki gunung ini nggak sabar ini dengan kondisi ini, kepengen segera naik ke puncak gitu ya. Saking cintanya sama alam ya. Betul, saking kepenginnya itu. Padahal kondisinya masih fluktuatif, level 3, level kadang awas lagi, ya, seperti itu. Nah, tetapi kami di sini hanya memberikan rekomendasi teknis. Kalau urusan perizinan naik sampai sana, ada institusinya sendiri di sana. Nah, ini yang masih harus terus dibenahi sejauh mana kami bisa berkoordinasi dan
decision yang sudah kami sampaikan itu dieksekusi di lapangan gitu oleh institusi lain, dan masyarakat yang terlibat di situ yang harus juga sabar gitu. Wah, aku nunggu dulu gitu, nunggu harusnya sampai betul-betul reda dan sebagainya itu. Itu bagian dari evaluasi akurasi saya kira Mbak. Dan itu terus kami benahi. Baik. Bagaimana kemudian aktivitas gunung api ini terus dipantau begitu ya Pak Betul. ya? Bagaimana koordinasi ini terus dilakukan, karena tadi indikator dari akurasi adalah bagaimana meminimalisir jumlah korban begitu. Tadi selain pemantauan yang terus dilakukan secara visual instrumental, tanda-tanda apa saja sih Pak yang kemudian mungkin secara kasat mata oleh masyarakat atau mungkin pelaku sosial di sekitar, pelaku ekonomi begitu ya di sekitar gunung api ini bisa kemungkinan terjadinya erupsi gunung api? Oke, tanda-tanda itu kalau tadi saya bilang bahwa level 1 kan dalam kondisi normal itu aktivitas memang sebagai gunung api aktif itu terlihat tanda-tanda masih ada simptom-simptom sebagai gunung api gitu ya. Kalau sudah mulai ada aktivitas yang lebih, baik itu gempa vulkaniknya, kemudian dangkal maupun dalam, kemudian ada asap yang kok sudah lebih tebal, asap yang lebih hitam. Nah, secara visual terus kita pantau, ini jangan-jangan ini sudah bisa dinaikkan level nih gitu kan. Terus apalagi dari tilt meter, GPS, dari citra satelit kita melihat ada deformasi yang membubung gitu ya. Biasa kalau ada tekanan magma dari bawah, panas dan tekanan tinggi, itu akan bisa menimbulkan penggelembungan dari tubuh gunung api. Itu bisa terpantau juga melalui tilt meter dari slope yang berubah ataupun dari GPS dan juga citra satelit yang kita pakai atau radar. Nah, itu tanda-tanda yang sudah harus segera dilakukan evaluasi teknis yang lebih. Apakah sudah mulai harus dilakukan kenaikan aktivitas gunung api itu. Kenaikan status berarti ya? Status. Jadi pemantauan itulah yang terus kami lakukan setiap hari 24 jam, 7 hari seminggu. Gitu. Untuk masyarakat tentunya ya Pak? Iya, ya? tentu saja semuanya untuk masyarakat. Kalau untuk apa sih Pak kiat yang harus dilakukan masyarakat jika gunung di daerahnya ini meningkat statusnya? Seperti apa Pak yang perlu diwaspadai, aktivitas yang harus dikurangi mungkin seperti apa? Baik, tentu saja apa yang sudah kami sampaikan, kami sosialisasikan bersama-sama BPBD maupun perangkat pemerintah daerah yang sudah memberikan penyuluhan dan sebagainya, itu selalu menjadi referensi masyarakat. Di samping itu juga diharapkan yang tadi kami menyediakan aplikasi yang bisa diakses siapapun, itu bisa menjadi referensi juga secara inisiatif untuk mencari tahu wilayah saya itu sekarang gimana ini kondisinya statusnya itu. Nah, bisa dilihat secara real time di situ. Tetapi bukan hanya itu, yang lebih penting lagi itu sebenarnya kami juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang atau kalau bisa ada relawan-relawan bencana yang nanti dia sebagai PIC oleh masyarakat setempat yang dipercaya untuk memberikan informasi. Nah, itu yang paling penting juga untuk sebagai hub kenaikan status atau hub kondisi wilayah seperti apa yang harus diamankan oleh masyarakat. Dan kemudian tentu saja yang biasa kita sampaikan di saat sosialisasi atau penyuluhan, bahwa masyarakat juga siap-siap jika terjadi level yang tinggi, yang naik, itu sudah menyiapkan tasnya, sudah disiapkan peralatan kesehatan dan sebagainya sudah disiapkan, termasuk masker dan sebagainya, yang sewaktu-waktu jika terjadi kenaikan sudah siap untuk evakuasi. Gitu. Mitigasinya sudah dipersiapkan. Betul. Ya. Itu yang penting selalu dicatat oleh masyarakat, sehingga diharapkan apa yang kami sosialisasikan itu betul-betul dapat dijadikan referensi pegangan oleh masyarakat. Artinya selama taat dan mengikuti arahan yang ada, mungkin
Pak, terakhir ada imbauan kepada masyarakat yang berada atau daerahnya ini di sekitar gunung api yang aktif ataupun masyarakat Jawa Barat khususnya yang ada di atau tinggal di sekitar gunung api yang aktif seperti apa, Pak? Oke. Jadi masyarakat di sekitar gunung api yang ada di Jawa Barat khususnya selalu melakukan pantauan, merefer kepada peta-peta yang kami keluarkan, leaflet-leaflet yang kami keluarkan maupun produk-produk yang kami pernah sampaikan saat sosialisasi maupun penyuluhan, dan itu menjadi pegangan kita semua. Jangan sampai informasi-informasi di luar itu yang menjadi hoax itu dapat mempengaruhi masyarakat, dan itu yang juga sangat penting. Kami menghimbau sharing dulu sebelum di-sharing. Saring dulu sebelum sharing. Nah, itu yang penting juga untuk sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat yang lain juga. Saya kira itu, Mbak. Oke, artinya selama tadi ya Pak ya, mengikuti arahan dan juga taat pada aturan begitu ya, pada mungkin nanti BPBD atau siapapun yang ada di sana. Betul. Insya Allah selamat begitu ya Pak ya. Bisa tetap menikmati keindahan gunung api yang mengelilingi Indonesia tanpa perlu khawatir dengan kemudian bencana yang ada. Terima kasih banyak Bapak. Saya setelah ini juga akan download aplikasi Magma. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.